Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati. Sebelum kita datang kepada Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh, kita berdoa. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin hari berganti dengan hari begitu cepat dalam keadaan situasi yang mungkin kurang baik. Tapi kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, untuk di ibadah ini, memuji memuliakan namanya, mau meninggikan, mau mendengarkan firman-Nya. Itu semua karena kasih karunia-Nya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu untuk mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mungkin banyak dari kita yang merindukan kalau kita boleh melaksanakan aktivitas seperti biasa lagi. Tapi kita semua juga nggak tahu kapan bahwa masalah ini akan segera berakhir. Tapi mari hari ini kita percaya satu hal, bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam dunia ini, semua tidak terlepas dari pengamatan Tuhan kita. Dan segala rencananya, semua yang terjadi nanti, akan baik adanya. Mari kita menyanyikan sebuah lagu, Semua Baik, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan
segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa, mengucap syukur atas penyertaannya yang boleh menenangkan hati kita sampai hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur kalau masalah yang saat ini kami hadapi boleh ada, boleh kami lalui bersama dengan Engkau ya Bapa. Mungkin kami nggak tahu akan sepanjang apa kami harus berada dalam masa-masa seperti ini ya Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk mengucap syukur dan terus berharap ya Bapa, bahwa nantinya semua akan berbuah baik ya Bapa. Ya Tuhan, juga kiranya Engkau yang kuatkan saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin mengalami kesulitan dalam keadaan seperti ini. Mungkin keadaan ekonomi mereka menjadi kurang baik. Mungkin mereka kehilangan pekerjaan. Mungkin mereka sangat sulit untuk mendapatkan uang atau penghasilan mereka sehari-hari. Tapi kiranya biarlah anak-anak-Mu ini ya Bapa boleh tetap mengucap syukur ya Tuhan. Dan juga bagi kami Tuhan yang masih dalam keadaan yang cukup, bolehlah kiranya kami belajar untuk berbagi bagi saudara-saudara kami di luar sana ya Bapa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur atas keadaan ini, dan kami percaya bahwa Engkau yang akan pimpin kami, Engkau yang akan sertai kami, dan Engkau yang akan cukupkan kami di setiap hal yang kami jalani dan setiap hal yang harus kami hadapi ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang kedua, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara juga berdoa, khususnya bagi jemaat GKI Agape
yang saat ini sedang dalam keadaan yang sakit atau memiliki pergumulan berat yang mungkin kita tidak tahu satu persatu. Tapi biarlah kiranya kita meminta Tuhan untuk menyertai dan menjaga saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh mengingat ya Bapa akan saudara-saudara kami Tuhan di dalam jemaat gereja GKI Agape ini ya Bapa. Mungkin sudah lama kami tidak bertemu secara fisik, mungkin sudah lama kami juga tidak bertegur sapa, kami mungkin tidak tahu kabar mereka ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan Engkau yang Maha Tahu. Kami percaya ya Bapa Engkau yang juga kuatkan buat saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, lemah tubuh, atau saat ini memiliki banyak pergumulan dalam hal apapun. Ya Tuhan, biar kiranya belas kasihan-Mu, penyertaan-Mu, menyertai saudara-saudara kami ya Bapa. Biar kiranya Engkau yang hiburkan, Engkau yang berikan sukacita Tuhan, di tengah masa yang sulit seperti ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ke dalam tangan-Mu, jemaat GKI Agape ini ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Kita juga mau berdoa buat ibadah online GKI Agape, terutama kebaktian umum yang akan kita adakan setiap minggu, akan boleh berjalan secara rutin, dan meskipun hal ini adalah hal yang baru dan pengalaman yang mungkin baru bagi beberapa pelayan-pelayannya, tapi biar kiranya Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang menyertai dalam segala aktivitas yang akan dilaksanakan secara online, terutama dalam kebaktian umum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau gereja kami, GKI Agape, sudah boleh mempersiapkan diri dan sudah boleh juga menjalani beberapa ibadah online, kebaktian umum, kebaktian doa, dan kedepannya nanti akan kami laksanakan secara rutin, biar kiranya Engkau yang turut serta, campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Segala majelis jemaat yang Engkau sudah pilih untuk menangani hal ini, biar kiranya boleh diberikan kerendahan hati dalam melayani, boleh diberikan sukacita dalam melayani, dan diberikan juga kekuatan, mungkin di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesulitan mungkin, untuk datang ke gereja, untuk mengatur segala sesuatunya. Tapi kiranya biar Tuhan yang berikan hikmat, Tuhan yang berikan hati kami, hati yang sungguh-sungguh dalam melayani-Mu. Kami serahkan Tuhan sekali lagi anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar semua kebaktian yang akan dilaksanakan secara online akan boleh membawa berkat bagi banyak orang, terutama jemaat kami. Dan juga biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan melalui ibadah online kami ini. Kami serahkan Tuhan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama-Mu kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa untuk kesatuan hati dari gereja kita, GKI Agape. Meskipun saat ini kita berada di tempat kita masing-masing, kita mungkin sudah sangat jarang sekali untuk bertemu atau bahkan sudah tidak pernah bertemu. Tapi biarlah kiranya hati kita tetap boleh mengasihi satu sama lain. Tuhan boleh menolong kita, memberikan berbagai cara untuk kita boleh menjangkau dan tetap untuk menjaga komunikasi, menjaga kasih di tengah-tengah kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu Tuhan bahwa saat ini tidak mudah untuk kita bersekutu bersama lagi Tuhan sesama jemaat kami ya Bapa. Tapi biarlah kiranya Tuhan
Kau sudah boleh percayakan kepada kami berbagai teknologi ya Bapa, untuk mempermudah komunikasi kami antar sesama ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang berikan hati Tuhan kepada kami untuk tidak egois, hanya mementingkan diri kami sendiri ya Bapa, tapi kami boleh juga menanyakan kabar, kami juga boleh menawarkan bantuan bagi saudara-saudara kami yang mungkin sudah lama tidak melihat kita, sudah lama tidak mendengar suara kita. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang pakai kami dari pribadi lepas pribadi untuk secara aktif mau menjangkau, mau memberikan atau mengasihi saudara-saudara kami. Biarlah kiranya meskipun kami dipisahkan secara jarak, tapi kesatuan hati Gereja GKI Agape ini tetap boleh berjalan dengan baik. Dan pada saatnya nanti kalau kami boleh beribadah bersama lagi di gedung gereja, biar kiranya kasih itu masih ada dan masih hangat, atau bahkan semakin hangat ya Bapa. Kami serahkan Tuhan pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami sudah boleh menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami percaya Engkau sudah dengar, dan kami tahu Tuhan bahwa kata-kata kami terbatas, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan jawab doa-doa kami sesuai dengan rencana-Mu saja ya Bapa, karena kami percaya rencana-Mu adalah yang terbaik. Hanya dalam nama-Mu kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati. Kita mau mendengarkan firman-Nya yang akan nanti dibawakan oleh Pendeta Simon Stevi. Mari kita persiapkan hati. Kita mau menyanyikan lagu dari KPPK 417. Seperti rusa rindu air, demikian jiwa kita juga merindukan akan firman-Nya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa, Ibu Bapak. Berkati pembacaan dan perenungan kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak kekal-Mu, dan kami dapat mengisi di dalam kesementaraan waktu kami selama kami hidup. Berkati ya Allah, dalam Putra-Mu Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Mari Ibu Bapak dan Saudara sekalian, kita akan membaca bagian dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 10, 29, dan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." 29. Mari, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bacaan ini mengingatkan kita tentang sebuah kebutuhan seorang anak manusia melalui tampilan perempuan Samaria. Dia sengaja datang ke sumur pada siang hari, yang biasanya orang akan mengambil air pada petang hari. Dan apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan di sana? Bahwa ternyata perempuan itu bukan perempuan yang sama sekali tidak pernah kenal tentang janji Tuhan. Karena orang Samaria adalah orang yang mempelajari Pentateuch atau kitab Taurat Musa. Sementara orang Yahudi itu mempercayai selain Pentateuch ada tulisan nabi-nabi dan juga Mazmur, sehingga mendapatkan kelengkapan tentang ide janji Allah bagi manusia. Dengan kata lain bahwa orang Samaria meskipun bermusuhan dengan orang Yahudi, dia tahu tentang arti pengharapan di dalam sebuah kehidupan. Gambaran pengharapan yang akan bisa dipenuhi ada di dalam sosok yang namanya Mesias, tokoh yang menjadi penguasa jagat, yang kelak siapa yang percaya boleh mendapatkan segala yang dia perlukan. Tapi siapakah Mesias itu? Tidak ada yang tahu. Di dalam perjalanan Yesus dari Yudea ke Galilea, dia berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak bernama. Anggaplah itu saudara dan saya sedang membutuhkan sesuatu, yaitu air untuk kehidupan. Di dalam percakapan itu dijelaskan di sana bahwa kalau engkau tahu siapa yang sedang meminta air kepadamu, di garis bawahi kalau engkau tahu siapa yang sedang meminta minum air kepadamu itu, maka sesungguhnya engkau kelak akan mendapatkan, di ayat 10 dikatakan, air hidup yang kau butuhkan itu. Jadi pengenalan kepada Sang Mesias itu akan berdampak kepada segala kebutuhan terpenuhi. Bagian ini menjadi sebuah tantangan kepada perempuan Samaria untuk menjadi lebih tahu lagi. Lalu apa yang sebenarnya kita dapat di dalam ayat yang berikutnya, yaitu yang ke-29. Sesudah dia mengatakan, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya dikatakan, engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Lalu pada akhirnya dalam percakapan itu di ayat 29 digarisbawahi, perempuan
yang sudah mengisi tempayan itu akhirnya meninggalkan dan dia masuk ke kota. Dan akhirnya dia mengatakan kepada orang kota itu, lihat ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi segala apa yang saudara dan saya sudah hidupi, itu ada keterkaitan dengan pengharapan mesianik. Dan perempuan itu sudah mendapatkannya. Tapi dia ingin pengalaman rohaninya ini bukan menjadi sebuah pengalaman subjektif. Tapi pengalaman rohani ini menjadi pengalaman yang objektif. Maka dia menantang juga orang-orang Samaria. Padahal di dalam logika, dia susah-susah mengambil air. Dan sesudah dia dapat, justru dia meninggalkannya. Dan dia sengaja masuk ke kota. Dan dia memberitahu kepada banyak orang tentang siapa Mesias itu. Barangkali ini adalah satu sikap hidup yang tidak mudah untuk kita jalani di dalam keseharian kita. Tapi disinilah dikatakan bahwa sosok itu sudah memperlihatkan kuasanya dengan mengatakan apa yang perempuan itu sudah lakukan. Apa yang sebenarnya sudah perempuan itu lakukan, saudara? Tidak ada detailnya. Yesus hanya mau mengatakan, benar, engkau tidak memiliki suami. Karena engkau sudah pernah 5 kali memiliki suami. Dan yang ke-6 ini juga sama, bukan suami. Jadi dengan kata lain, sudah hidup sebagai suami istri 5 kali, berturut-turut berarti kawin cerai. Dan akhir yang ke-6, tidak jelas juga ikatan perkawinan itu, dan tetap tidak diakui sebagai suami. Singkatnya kalimat itu adalah kalimat yang membongkar semua masa lalu, perihal hidup di dalam kegelapan dosa. Cukup itu semua terungkap. Dan akhirnya perempuan itu menetapkan hati. Bahwa ini bagian yang kalau bukan orang itu seorang nabi, tidak mungkin. Saudara-saudara, ketika kita siuman bahwa yang diurapi bukan hanya Mesias Raja, tetapi juga nabi, maka di dalam bagian ini, Yesus juga ingin mengungkapkan tentang ide orang Samaria itu akhirnya mempercayai Mesias oleh karena ada penegasan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Dan kegenapan dari Yesus juru selamat dunia itu tidak bisa dipisahkan dengan karya keimamatannya, yaitu juga sebuah jabatan yang diberikan kepada Yesus sebagai yang diurapi, Kristus atau Mesias. Jadi dengan kata lain di dalam bacaan ini terangkum tentang jabatan di dalam kemesianikan Yesus. Entah dia sebagai nabi untuk mengatakan kebenaran, entah sebagai imam yang akan menggenapkan apa yang dia katakan, dan sebagai raja, konsekuensi yang dia katakan dan lakukan benar, maka dia layak untuk menjadi Mesias di dalam kehidupan orang yang berharap. Pada akhirnya ketika kita tahu di dalam ayat ke-39, maka banyak orang Samaria itu mempercayai bahwa Yesus itu Mesias. Bagaimana itu semua bisa terjadi? Semata oleh karena sebuah pengakuan bahwa hidup yang kita lakukan itu memang tidak tepat, tidak memenuhi sasaran, atau disebut di dalam kuasa dosa. Dan di dalam bagian itulah perempuan itu mengungkapkan sepenuhnya di depan Yesus. Lalu apa kemudian sesudah itu? Yesus tidak membiarkan perempuan Samaria itu. Di dalam percakapan harapan mesianik yang dia rindukan, yang hanya sepenggal di dalam catatan Pentateuch itu, hari ini digenapkan di dalam kabar baik atau Injil. Akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu. Pengalaman rohani yang sangat subjektif ini pasti adalah pengalaman rohani saudara dan saya. Tetapi Tuhan ingin kehendaknya dijalankan. Pengalaman rohani ini menjadi pengalaman rohani yang objektif. Maka bukakanlah itu kepada banyak orang. Dan di dalam konteks masyarakat Samaria yang akhirnya percaya Yesus, mereka diteguhkan sesudah dialog 2 hari. Dan ketika percakapan yang lebih jauh lagi,
maka mereka juga menyimpulkan, Yesuslah juru selamat dunia. Di dalam renungan malam hari ini, kiranya engkau dan saya juga mendapatkan sebuah pengertian bahwa Yesus Sang Mesias itu bukan hanya diurapi sekedar di dalam pengharapan penguasa sebagai raja, tapi dia mengatakan yang benar, dan kau harus mengakui bahwa engkau dan saya pernah tidak benar. Dan ketika itu semua ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Dia menggantikan status kita sebagai orang hukuman menjadi orang yang dimerdekakan oleh kebenaran. Inilah kesempatan untuk mengakui bahwa karya Yesus yang mati dan bangkit itu sudah menuntaskan hidup baru saudara dan saya. Untuk mempercayai karyanya dan hidup di dalamnya. Dan dengan cara itulah, maka Yesus sebagai Raja akan berkuasa dalam hidup baru saudara dan saya. Kiranya dia akan menolong kita di dalam melangkah di hidup yang baru. Amin. Kita mengucap syukur kalau tadi kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu, Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian juga hidup kita, siap dibentuk, seturut dengan firman-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alam dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ibadah doa malam hari ini telah selesai. Mari saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di ibadah doa minggu depan. Biar kiranya Tuhan yang terus menyertai kita dan terus menjagai kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.